Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama Ai Sopianti, Nisa Nurul Kolbiah, dan Nopi Sulastri. Di sini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran jasa pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah manajemen pelatihan dan marketing pendidikan dengan dosen pengampu Bundarika Surtika Dewi, MPSI, Psikolog. Materi yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini yang pertama yaitu tentang hakikat pemasaran, bauran pemasaran, strategi pemasaran, model pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, tujuan pemasaran, penerapan pemasaran, dan yang terakhir yaitu karakteristik dan dimensi jasa pendidikan. Hakikat manajemen pemasaran. Menurut Sugiono, manajemen adalah proses keseluruhan usaha dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sulistiarini, menyatakan bahwa manajemen merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemasaran dan konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran. Pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian jasa pendidikan yang terkandung pada pertukaran dan dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. Manajemen pemasaran biasanya dihubungkan dengan tugas dan orang-orang yang menangani pasar pelanggan. Tugas-tugas tersebut harus jelas diatur sedemikian rupa agar dilaksanakan demi mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, bauran pemasaran pendidikan. 7 unsur dalam bauran pemasaran pendidikan saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. Unsur-unsurnya terdapat dalam bauran pemasaran, diantaranya yang pertama, produk jasa pendidikan. Produk segala sesuatu yang ditawarkan untuk dijual. Kedua, harga jasa pendidikan. Harga dalam konteks jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Ketiga, lokasi jasa pendidikan. Tempat berarti berhubungan dengan di mana perusahaan jasa berkemas dan melakukan aktivitasnya. Dalam pemasaran jasa pendidikan, pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, diantaranya akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir yang luas dan aman, ekspansi, lingkungan, persaingan, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi jasa pendidikan. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, bukti fisik. Yang ketujuh, proses. Dari ketujuh manusia, yang keenam, bukti fisik. Yang ketujuh, proses. Dari ketujuh, yang keenam, bukti fisik. Yang ketujuh, proses. 3. Strategi pemasaran pendidikan. Menurut Ara Hidayat dan Imam Mahali, langkah strategi pemasaran pendidikan dapat dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama, identifikasi pasar. Mengidentifikasi dan menganalisa pasar perlu dilakukan suatu penelitian pasar pendidikan untuk mengetahui kondisi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kebutuhan konsumen pendidikan. Kedua, segmentasi. Segmentasi pasar ini membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda.
Dengan kata lain, segmentasi berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih pasar atau konsumen. Yang ketiga, positioning atau diferensiasi. Positioning atau pemosisian adalah karakteristik dan pembedaan atau diferensiasi produk nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Keempat, komunikasi pemasaran. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk ilmiah, seperti menyelenggarakan kompetisi, bidang studi, atau olimpiade bidang IPA, kebahasaan, dan lain-lain. Kelima, pelayanan lembaga pendidikan. Pelayanan ini terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi dan atribut jasa pendidikan. Nah, oleh karena itu, dalam mencapai lembaga pendidikan yang baik terdapat 5 langkah, yaitu keandalan, responsif, keyakinan, empati, dan wujud nyata menuju fasilitas yang lebih baik. 4. Model pemasaran pendidikan. Menurut Munawaroh, model pemasaran jasa pendidikan dibagi ke dalam 3 model. Yang pertama ada pemasaran eksternal. Pemasaran ini menggambarkan aktivitas normal yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dalam mempersiapkan produk, menetapkan harga, melakukan distribusi informasi, dan mempromosikan produk jasa yang bernilai superior kepada para pelanggan. Kedua, pemasaran internal. Pemasaran ini menggambarkan tugas yang diemban organisasi dalam rangka melatih dan memotivasi para guru, karyawan, dan para siswa sebagai aset utama organisasi agar dapat melayani para pelanggan dengan baik. Ketiga, pemasaran interaktif. Pemasaran ini menggambarkan interaksi antara pelanggan, dalam hal ini para wali siswa dengan para karyawan atau guru dan staf, dan juga pemimpin organisasi. Kelima, fungsi dan konsep pemasaran. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah sendiri termasuk bagian dari teknik pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang diinginkan. Nah, konsep yang dijalankan sebuah organisasi antara lain konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi atau dari lembaga pendidikan dan efisiensi distribusi lembaga. Yang kedua, konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Dan karenanya organisasi ataupun lembaga pendidikan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam perbaikan pelayanan jasa. Ketiga, konsep penjualan. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Karenanya diperlukan sebagai teknik penjualan yang sempurna untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baik. Keempat, konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif serta lebih efisien dibandingkan para pesaing. Sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Keenam, tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen ini dalam memasarkan produk perusahaan agar mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan atau pertumbuhan perusahaan
adalah dengan menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan pemasaran jasa pendidikan. Seperti salah satu fungsi manajemen, pemasaran bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Di dalam orientasi tujuan pemasaran lembaga pendidikan adalah memaksimumkan atau memaksimalkan kepuasan konsumen. Berikut adalah 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan, yaitu yang pertama ada keandalan atau reliability, yaitu kemampuan guru atau dosen untuk menyesuaikan dengan apa yang dijanjikan, terpercaya, akurat, serta konsisten. Yang kedua yaitu daya tangkap atau responsiveness, yaitu kemauan dari karyawan dan lembaga untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna, serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen atau pemakai jasa pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu kepastian atau assurance, yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen, misalnya pada saat janji promosi. Yang keempat yaitu empati, yaitu kesediaan guru atau dosen atau karyawan dan pengelola untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada orang lain, guru, serta karyawan harus menempatkan diri sebagai peserta didik atau orang tua serta pelanggan. Yang terakhir dari penentu yaitu berwujud atau tangible, yaitu berupa penampilan fisik, peralatan, dan berbagai materi komunikasi, misalnya gedung dan kebersihan, serta poin yang selanjutnya yaitu penerapan pemasaran pendidikan. Dalam pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama ada produk. Produk ini merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada price atau harga, merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila mutu produk baik, maka calon pelanggan berani membayar lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada place atau tata letak lokasi sekolah, mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan, cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Untuk selanjutnya yaitu ada promotion atau promosi. Promosi ini merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, memberikan pengaruh, membujuk, atau mengingatkan pada pasar sasaran atau lembaga dan produk yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu people atau orang. Dalam pemasaran jasa, orang atau people merupakan aset utama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Ya, selanjutnya yaitu physical evidence. Physical evidence ini merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam lingkungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang dipadukan dengan servis yang diberikan, seperti halnya tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhirnya di sini ada proses. Menurut Zeitham dan Bittner,
Proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, dan citra yang terbentuk akan membentuk circle dalam merekrut pelanggan pendidikan. Untuk poin yang terakhir, poin 9, yaitu karakteristik dan dimensi jasa pendidikan. Jasa secara umum memiliki karakteristik utama seperti yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak berwujud seperti produk fisik yang menyebabkan pengguna pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, merasakan hasil sebelum mereka mengkonsumsinya. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak pada waktu yang sama. Jika peserta didik membeli jasa, akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan tersebut. Yang ketiga, tentunya bervariasi atau variability. Jasa pendidikan yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikan, kapan, serta di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh karena itu, jasa pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan. Di antaranya menggunakan cara berikut. Yang pertama, melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia jasa pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, membuat standarisasi proses kerja dan penghasilan jasa pendidikan dengan baik. Yang ketiga, selalu memonitor kepuasan peserta didik melalui sistem kotak saran, keluhan maupun survei pasar. Yang keempat, mudah musnah atau variability. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.